Ya Pak ya, semangat ya. Terima kasih Bu. Ya, Saya juga ucapkan terima kasih atas tempat di sini. Sangat memuaskan. Doain mohon maaf ya kemarin restoran sempat mati dia pengen pulang sendiri. Ya, sama-sama. Iya, tapi yang penting jaringan ada kan? Ada Bu. Terima semuanya Bu. Iya, iya. Udah Pak, ya. Ibu Yuli Puspitasari, silakan masuk ke mobil jemputan. Alif. Pemulangan 29 orang ini Bu. Bu, izin Itu bagaimana Bu? Iya. 30 ya? Ya kita senang ya, alhamdulillah banyak yang sembuh. Walaupun memang ada bertambah ya, tetap bertambah. Tapi pada intinya mudah-mudahan dengan di rumah lawan COVID, pertama kita bisa melakukan pemantauan secara langsung. Yang keduanya tidak dengan pemantauan secara langsung kita bisa tahu seperti apa sehingga pada saat mereka keluar dari rumah lawan COVID alhamdulillah sudah sehat. Gitu. Nah Bu, tadi kan mendengar ada Pak RW, kepala suku, mereka membuat suku-suku seperti keluargaan itu Bu. Pastilah selama 14 hari bareng-bareng dengan suasana mereka lagi sakit, walaupun misalnya tanpa gejala, mereka kan kondisinya sakit kan, mereka misalnya positif kan, dalam arti berarti kan ada virus dalam tubuhnya. Dengan suasana terisolasi terisolasi di rumah lawan COVID, ya pasti muncul rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, yang mudah-mudahan itu saling menguatkan sehingga imunitas menjadi baik. Dari sekarang sisa di dalam berapa? 59. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Termasuk hari ini ada 328 orang yang terdiri dari yang langsung dari rumah lawan COVID yang tidak dirujuk ada 289. Kemudian yang pulang dari Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan 39 orang dan dari rumah sakit swasta yang kita rujuk sudah pulang 3 orang. Jadi semua yang masuk rumah lawan COVID tetap kami pantau ya bagaimana kondisinya. Nah kemudian ya tadi sudah sampaikan bahwa yang hari ini pulang 30 orang dan yang masih dirawat 59 orang. Berharap Bapak Ibu bisa menjadi contoh buat masyarakat yang lainnya, jadi motivator buat masyarakat yang lainnya bagaimana kita harus menggunakan masker, apa penting dan manfaat kegunaan dari menggunakan masker, bagaimana harus untuk cuci tangan, bagaimana untuk pola hidup bersih dan sehat, dan nggak ada jaminan kalau udah kena nggak akan kena lagi, itu tergantung dari kesehatan. Jadi sekali lagi juga saya mohon maaf kalau selama Bapak Ibu ada di rumah lawan COVID ada banyak kekurangan, ada hal yang lainnya, tetapi lebih kami berkeinginan untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan berkeinginan Bapak Ibu sehat. Kuncinya di hulu masyarakat disiplin. Kalau kita udah disiplin tapi kita sakit, maka tugas kami pemerintah untuk berusaha dan memastikan orang yang sakit menjadi sembuh. Yang punya penyakit di rumah sakit mudah-mudahan kamarnya ada, ICU-nya ada, obatnya ada. Yang tanpa gejala kalau bisa isolasi mandiri tentu dengan pengawasan. Kalau nggak bisa daripada merepotkan orang di rumah ya Pak, yang mendingan di sini gitu Pak. Di sini karena kita bisa dilakukan pengawasan dengan segala keterbatasan tapi minimal karena ada klaster baru di rumah tangga akibat dari isolasi mandiri yang tidak maksimal. Mudah-mudahan kalau di sini bisa maksimal dan tidak menularkan. Dan kuncinya sehat, tanggung jawab kita, dan di dalam diri kita ada tanggung jawab kesehatan terhadap orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita dan orang-orang yang kita temui. Jadi oleh karena itu salam buat semuanya ya Pak, tetap semangat ya Pak. Cucian numpuk. Siapa yang cuciannya udah nggak numpuk? Yang nyuci di dalam siapa? Semua. Oh, sekarang dicuci sendiri ya? Iya. Karena kalau zaman dulu di pertama-tama ada yang nanti datang ngambil cucian ya. Ada yang ngambil cucian, nanti keluarganya ngasihin lagi. Kalau jadi sekarang nyuci sendiri. Jadi yang nggak pernah nyuci udah jago nyuci pas sekarang. Nggak usah laundry. Iya. Liburan? Enggak ya? Enakan di rumah tambah gemuk. Oh, tambah gemuk. Kakak ada adik. Cuma satu putranya. Bu, 1, 2,
Udah mandi belum? Udah mandi. Ayo, ada yang belum mandi ternyata. Ya, lihat, polisi aja kena karena jagain disiplin. Makanya mesti pada disiplin ya Pak ya. Wartawan aman Bu. Saya mau Bapak tuh. Makasih ya Pak, semangat ya Pak. Semangat ya. Ya, kasih. Ini dari reskrim nih. Lo kena anaknya. Semangat ya. Nih petugas kesehatan juga kena. Makanya mesti warga disiplin. Kasihan. Berikutnya Ya. Bapak M Zainuddin. Bapak M Zainuddin. Semangat ya. Kamu sama Mama ya. Berbaris rapi, jaga jarak, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Hari ini dipulangkan 30 orang pasien. Apakah termasuk rekor terbanyak RLC memulangkan pasien? Jadi selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini melawan COVID memulangkan 30 orang dan ini yang terbanyak ya. Sebelumnya ada 16 orang. Ya, ini yang terbanyak 30 orang. 30. Dari 30 orang itu berapa update sekarang pasien dan yang sudah bisa dipulangkan di RLC Kota Tangsel? Ya, jadi keseluruhan dari mulai berdiri melawan COVID diresmikan oleh Ibu Wali Kota Tangerang Selatan ada 430 yang dirawat ya. Kemudian yang sudah pulang termasuk yang 30 hari ini 328 orang. Ya, kemudian yang dirujuk ke RSU 51 orang. Alih rawat ke RSU, kemudian yang masih dirawat hari ini 59 orang. 59 orang terdiri dari konfirmasi positif 32 orang laki-laki, konfirmasi positif perempuan 23 orang, suspek laki-laki 4 orang. Nah Pak Suara, tadi kita dengar ada ketua RT-nya, ada kepala suku, ketua RW-nya, apa di dalam mereka membuat kesatuan warga lingkungan gitu? Ya, jadi memang itu saya perhatikan itu menjadi satu tradisi ya. Nah biasanya yang lama itu diangkat jadi RW ya atau kepala suku gitu. Jadi kesenioran kelihatan itu. Jadi ya itu membuat mereka keakraban antar keluarga. Dan juga di dalam itu saling mengingatkan itu. Kalau misalnya mau hujan kan mereka kan cuci pakaian untuk berjemur gitu. Jadi kan di dalam juga kan ada wireless ya, pengumuman. Salah satu jurus jitukah dari RLC Kota Tangsel untuk meningkatkan imunitas atau seperti apa Pak Suara? Ya jadi ya seperti Ibu Wali Kota kan ini di suasana rumah ya. Rumah kemudian filosofi lawan kan, rumah lawan gitu. Jadi artinya ya kita buatlah sarana yang ada seperti di rumah kan, bisa beraktivitas secara mandiri ya, bisa berolahraga secara pribadi kan bisa, tapi kita juga ada olahraga yang seminggu 2 kali ya, hari Rabu dan Minggu pagi untuk tetap kebersamaan. Kemudian tiap hari Senin Kamis kan istilahnya kami ada poliklinik ya. Poliklinik itu ya kalaupun mereka tanpa gejala kan kita tetap cek ya, baik suhu tubuhnya maupun saturasi oksigennya ya. Kemudian saya tiap Kamis juga masuk ke dalam ngobrol dengan mereka karena saya ingin mendapatkan apa keluhan mereka, baik secara kelompok, misalnya sarana-sarana yang ada seperti tadi misalnya wifi ya, atau toilet atau apapun kan, itu bagian saya sebagai ketua untuk memperbaiki. Dan jika nanti ketemu ada
secara pribadi ada permasalahan, maka saya minta nanti psikolog mendampingi. Caranya apa? Melalui HP, atau kalau terlalu berat akan turun mendampingi ke kamarnya. Oh, seperti itu. Jadi memang sistem kekeluargaan terus dirawat di sini ya. Oke, Pak Suwarto. Jangan lupa subscribe ya.